Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawanku petani Indonesia. Nah, hari ini Bang Heri kembali menyapa Anda, tentunya para pecinta channel ubi jalar Bang Heri Petani Indonesia ya. Alhamdulillah hari ini juga saya akan melakukan panen ubi jalar saya yang hari ini akan saya panen adalah Raja Madu yang hari ini memasuki usia 87 hari ya pasca tanam, dan alhamdulillah kayak ini sudah lumayan bagus ya. Nah, di 87 hari kita siap panen untuk Raja Madu yang hari ini kategori yang Raja Madu 1 ya, yaitu Raja Madu yang agak sedikit menjalar. Nah, kondisi ini sebelum kita panen ya, tadi sudah saya ngambil beberapa ini. Ini bagus, kondisi mantap ya. Ini sedikit menjalar ya, tapi kategori ini aman. Ini jarang terdapat akar ya. Nah, ini nuansa adem ayem. Ini yang kemarin juga sudah saya videokan video awal ya. Sekarang sudah kayak gini. Nah, 87 siap panen ya. Kita nggak usah menunggu di 100 hari atau 3 bulan. Itu nggak usah, karena dengan ciri fisiknya sudah tidak menjalar, berhenti pupusnya, kemudian hari ini juga pasti sesuai dengan harapan. Kalau kita sudah menengok retakan-retakan yang ada pada tanaman ini ya. Nah, ini adalah varietas, semuanya adalah Raja Madu yang menjalar. Nah, bagaimana isinya ya. Nah, ini tadi sudah saya mulai kawan. Nah, ini umbinya besar-besar ya. 87 hari sudah panen. Ini tidak saya cabut karena untuk pembibitan di area atas yang akan saya tanam varietas ini ya. Banyak banget permintaan juga. Nah, ini dalam sebatang rata-rata tak ambil 4 ya. Nah, segini sudah ukuran bagus standar ya. Sebelum kita kembali, ada yang sudah dimakan tikus sampai habis ya ternyata. Seperti ini. Nah, ini tinggal separuh karena lahan saya ini dekat persawahan. Akhirnya ya sawahnya sudah panen, akhirnya hama pindah ke lokasi ini ya. Tapi semoga nggak berlanjut karena sudah saya panen juga ya. Nah, seperti ini kawan. Suasananya panas, akhirnya keras banget ya. Permintaan luar biasa untuk Raja Madu. Raja Madu kualitasnya mantap ya. Nah, nih kita korek-korek karena untuk langsung cabut nggak mampu ya, saking kerasnya lahan. Nah, seperti ini. Nah, ini satu. Ini lagi. Untuk Raja Madu memang warnanya merah banget ya. Nah, ini saking kerasnya lahan. Nah, untuk ubi Raja Madu ini bisa kita tanam pada lahan becek ya, mempunyai keistimewaan itu. Nah, ini sudah berapa? 3. Ada lagi ya. Nah, ini 4, 5 ya. Satu batang saya ambil 5. Ini masih 1. Nah, ini untuk ini yang saya biarkan, berarti umbinya tadi ada 6 ya. Saya biarkan untuk nutrisi karena untuk pembibitan. Nah, sekarang sampingnya ini yang tadi tinggal separuh ya. Nah, habis. Nah, ini sisanya warnanya oranye. Nah, ini sama, masih kualitasnya insya Allah bagus banget ya. Untuk Raja Madu ini besar-besar umbinya. Nah, contohnya ini kawan. Nah, ini lagi varietas Raja Madu berumbi banyak. Ada yang sedikit itu variasi ya. Wah, ini masih bahan juga. Kita biarkan untuk yang belum begitu besar karena untuk persiapan bibit ini Raja Madu banyak banget permintaan untuk pengembangan di wilayah lain. Contohnya mungkin
lahan-lahan kita. Nah, seperti ini ya. Mantap. Jangan khawatir menanam umbi ini tidak berumbi ya. Walaupun lahan Anda pun tanpa perawatan, yang penting saat membuat bedengan awal itu bagus, lahan kita tanpa dirawat pun akan menghasilkan umbi yang cukup bagus ya. Nah, sini contohnya. Nah, ini masih beberapa yang besar. Ini tidak saya ambil semuanya yang di lokasi ini. Nah, ini tidak saya cabut. Nah, ini masih beberapa. Ini sebagai sampel ya, langsung cep potong. Nah, ini warna oranye, kombinasinya itu ada ungu ya, seperti varietas Red Kasdu 1 ya. Sama persis mulai bentuk umbinya, tapi ini lebih besar. Tapi warnanya sama merah, dalamnya pun sama. Yang membedakan adalah daun. Kalau ini identik masih mengikuti ubi Cilembu Madu ya, seperti ini daunnya. Tapi untuk warna ini dominan yang merah ya. Jadi ciri khasnya memang ada sendiri-sendiri ya untuk varietas ini. Raja Madu pokoknya top umbinya. Nah, lahan ini kemarin adalah lahan yang penuh dengan rumput berduri. Kemudian saya kerjakan secara manual ya. Seperti ini hasilnya. Masih bagus pokoknya. Nah, umbinya juga tergolong manis ya. Untuk kita kembangkan untuk diolah secara apapun, ini cocok untuk Raja Madu. Umbinya seperti ini. Besar-besar ya. Nah, ini untuk yang masih tanggung, ini saya biarkan. Nah, ini mungkin untuk suplai ini juga sekaligus lebih besar nanti kita ambil baru 1 bulan lagi ya. Nah, ini yang besar-besar saja yang saya ambil. Metode ini sering saya gunakan atau saya terapkan untuk varietas-varietas yang saya punya, apalagi yang jenis terbaru berkualitas sekaligus untuk pembibitan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya ambil 4, masih ada yang ukuran tanggung, ini masih ada 2 ya, yang kecil ada 1. Kita timbun biar dapat berkembang lebih besar lagi. Di bulan depan nanti kita bisa panen kembali ya. Seperti mantap. Yang penting kita timbun ya. Kalau kita nggak timbun nanti akan ada hama, jadi ya malah ndak bagi wong Jawa ini ya. Ya seperti itu. Keindahan ini untuk ubi jalari Bang Heri yang varietas hari ini ya, Spil. Saya panen. Ini nanti akan saya kirim umbinya. Ini permintaan dari luar wilayah juga. Nah, di sana akan jadikan pembibitan kalau nggak salah seperti itu. Nah, saya ambilkan yang ini. Mantap Pak. Nah, ini untuk kawan-kawan yang sedang menyimak, kalau jarak jauh pengiriman bibit bisa saya lakukan dari umbi, bisa juga dari batang ya, tergantung permintaan. Dan insya Allah selalu tepat waktu ya. Kalaupun pernah tidak sampai itu kayak seingat saya enggak pernah ya, dari setiap pengiriman. Pokoknya tak jamin barang rateko diganti. Seperti itu, bergaransi insya Allah gitu ya. Tergantung kita perjanjiannya awal seperti apa, nanti kalau sampai terjadi mungkin rusak sampai di lokasi itu segera saja berikan informasi pada saya dengan bukti ya seperti biasanya ya. Tapi alhamdulillah ini dari ratusan pengiriman yang saya lakukan baru 2 kali mengalami keterlambatan, itu karena ekspedisinya mungkin di sananya bermasalah, akhirnya telat, akhirnya ada yang rusak juga. Nah, akhirnya saya ganti ya bibit dari saya, dan alhamdulillah dengan ekspedisi yang lain pengiriman kedua itu sampai dengan selamat tanpa adanya keterlambatan. Oke kawan, hari ini tak lanjutkan dulu ya aktivitasnya seperti ini ya. Untuk keunggulan dari Raja Madu, umbinya bisa kita tanam sebagai indukan, dan untuk produksi dari Raja Madu yang jenis ini bisa ditanam pada lahan yang jelek sekalipun ya. Walaupun tanahnya
berlumpur, tidak pernah bisa kering, itu bagus untuk tanaman jenis ini ya, bisa berkembang dengan maksimal, dengan ciri khas batangnya tidak terlalu rimbun, umbinya ya lumayan besar-besar ya. Ini tergantung musim ya. Ini untuk spesifikasi khusus, kalau semua ubi itu tergantung dari lahan kita juga perawatan. Lahannya bagus otomatis bagus, tapi kalau lahannya jelek belum tentu ubi jalar itu akan bagus ya. Tapi untuk keistimewaan dari Raja Madu, walaupun lahan kita kurang bagus atau bisa dikatakan jelek, masih bongkahan besar-besar seperti ini, tanpa perawatan pun yang penting kita sudah memupuk, insya Allah akan panen dengan hasil yang seperti ini, bagus ya. Nah, itu tadi salah satu keunggulan dari Raja Madu yang saya punya. Semoga menjadikan renungan buat kawan-kawan petani ubi jalar yang lain untuk mengembangkan varietas ini. Untuk pembibitan kita selalu ready setiap saat, berapapun jumlahnya kita siap suplai ya, seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Salam Tani Indonesia. Saya akan lanjutkan aktivitas saya panen di hari ini. Terima kasih sudah menyimak, berbagi pengalaman dan juga cerita. Salam Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.